morning to everybody here. Coba sekali lagi saya katakan ya, Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Good morning. Apa lagi ya? Ohayo gozaimasu. Lengkap ya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mau kesaksian kecil. Kemarin siapa yang ke Scientia Park? Luar biasa. Pada waktu kita berdoa, waktu kita ibadah pagi-pagi hujannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Hujannya luar biasa loh, deras sekali badai. Kita sampai sedikit khawatir gitu loh. Cuman kita mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita berdoa untuk cuaca bersama-sama. Lihat 2 jam setelahnya cerah. Semoga kejadian ini menjadi kesaksian bahwa doa kita dijawab Tuhan. Doa anak-anak didengar Tuhan. Tuhan selalu baik kepada kita, amin. Hari ini saya mau undang jemaat yang dikasihi untuk berdoa bersama-sama, boleh ya? Mari kita mulai ibadah ini dengan doa. Silakan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, terima kasih ya Tuhan. Hari demi hari Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Detik demi detik Tuhan, Tuhan menolong kami Tuhan. We thank you Lord, we love you Lord. Hari ini Tuhan terimalah ibadah kami ya Tuhan sebagai persembahan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengampuni dosa kami ya Tuhan. We are glad for you Lord. Kami bersuka cita untuk Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan yang akan ditabur di tempat ini pada pagi hari ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dengan hati yang gembira, hati yang ceria menerima firman Tuhan, datang beribadah bersama-sama. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah sekolah minggu. Berkati juga guru-guru dan juga gembala kami ya Tuhan yang akan berfirman pada hari ini. Kiranya ibadah dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dimuliakanlah Engkau lah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Semua yang setuju dalam nama Yesus katakan amin. Luar biasa. Let's worship God together. Apakah Bapak Ibu tahu Hosana? Hosana artinya adalah memuliakan Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan katakan Hosana kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang layak dipuji. Hosanna,
Tuhan. Roh-Mu menguatkan kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Siapa ya Tuhan? Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Namun karena Roh-Mu, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kau semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama katakan, mengikut.
Kristus, dialah yang memberi kekuatan, dialah yang memberi sukacita dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita akan lanjut untuk memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini yang menyatakan bahwa Tuhan adalah sungguh besar. Kasih-Nya tidak terselami. Sungguh indah yang Dia pikirkan tentang saya, tentang kita semua. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Ya Tuhan, dan Kau dekat, Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Tuhanlah yang mulia dan berharga. dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Ya Tuhan, sungguh indah. Sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah membuat kami Tuhan sedemikian Tuhan menyenangkan bagi hati-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dialah satu-satunya sahabat yang setia teman-teman. Dan Kau dekat, Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, katakan bahwa Tuhanlah yang berharga. dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita semua di sini. Amin. Yang bersuka cita mengikut Tuhan, ditolong Tuhan, diselamatin Tuhan. Katakan amin. Sekarang kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal. Setiap dari kita di sini, setiap dari kami di sini Tuhan. Kami rindu Tuhan, dekat bersama-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi, siapkanlah hatimu Tuhan. Siapkanlah hatimu kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, demikianlah kami haus Tuhan. Akan firman-Mu, akan kedaulatan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ya Tuhan, hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Betul Tuhan, bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kami menunggu-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berfirman-Lah Engkau Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Terima kasih
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau urapi kami semua, layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita sudah memasuki sesi Natal. Tidak terdengar. Kita memasuki sesi Natal, beberapa seri Natal kita akan bicara beberapa minggu ini. Dan kita melihat cerita-cerita Natal yang kita akan pelajari beberapa cerita Natal. Karena kita akan kembalikan Natal kepada pola Natal yang sebenarnya seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Karena kalau saudara melihat, saya pergi ke Jakarta dan saya melihat sebuah billboard yang cukup besar, dan billboard itu terpasang di situ cukup lama, 1 bulan lebih terpasang di situ untuk merayakan sebuah Natal di sebuah tempat. Besar sekali billboardnya, mungkin 3 kali 4 meter atau 3 kali 5 meter. Bayangkan saudara, kira-kira 15 meter persegi. Dan saya melihat kalau pasang billboard di situ itu pasti mahal sekali. Mahal sekali, dan saya pikir-pikir harga pasang billboard di situ cukup untuk memulai sebuah perintisan. Jadi kadang-kadang orang mengeluarkan uang cukup banyak untuk sebuah kemewahan Natal, tapi tidak mengalami dan tidak mengerti arti Natal yang sebenarnya. Kita harus kembali ke pesta Natal yang sebenarnya, inti dari Natal yang sebenarnya. Orang-orang berkumpul di sebuah tempat dengan ribuan orang hadir di situ, dan mereka berpesta dengan biaya yang cukup besar. Tapi kalau misalnya uangnya dikasih ke kita, kita bisa beli lahan baru buat gereja. Banyak yang salah pengertian tentang Natal. Dan kita akan kembali melihat apa yang dikatakan yang terjadi di dalam firman Tuhan ketika para Majus datang kepada Tuhan menyembah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal yang kedua, kita membaca Matius pasal yang kedua. Nah, saya tahu sekarang sudah mulai bergeser dari Alkitab yang seperti ini kepada Alkitab dalam bentuk handphone. Benar ya? Saudara malas bawa begini, ini terlalu berat mungkin. Dan saudara kalau bawa HP bisa dikantongi, bisa dibawa kemana-mana. Jadi saudara bisa berargumen kepada saya, Pak, saya bawa Alkitab kemana-mana. Karena saya bawa HP kemana-mana. Tapi saya ingin kita semua menghormati Tuhan. Kita semua ingin supaya di ibadah ini hanya Tuhan, kepada Tuhan saja kita fokus. Saudara tidak dilarang untuk membawa HP. Tetapi saudara coba pikirkan ketika saudara hadir di ibadah, HP yang hanya aplikasi yang digunakan hanya Alkitab. Ya. Jadi kalau saudara buka Instagram, itu enggak benar. Saudara buka Facebook, itu enggak benar. Saudara buka detik.com, itu enggak benar. Satu-satunya aplikasi yang boleh saudara buka adalah apa? Alkitab. Jadi buka aplikasi lain benar enggak? Enggak, apalagi WhatsApp. Ya. Tuhan berbicara kepada saudara melalui sini, saudara berbicara dengan teman melalui WhatsApp. Jangan pakai itu. Jadi saudara harus ingat itu ya, kita menghormati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Ada di sini, memang saya sengaja, tapi bukan berarti saudara tidak buka Alkitab. Bukalah Alkitab saudara. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, kita baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang itu, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini kisah orang Majus. Bagi saya orang Majus itu sangat misterius. Saudara kalau mau mencari info dalam Alkitab tentang orang Majus, saudara sulit sekali untuk menemukan siapa sebenarnya mereka. Karena kalau saudara melihat hanya satu informasi tentang orang Majus itu, bahwa mereka berasal dari daerah sebelah timur dan mereka datang ke Yerusalem datang ke arah Yerusalem, ke arah barat, dan ingin bertemu dengan raja yang baru lahir. Cuma itu saja. Semua yang kita dapat informasi-informasi mengenai Majus, itu semua hanya spekulasi dan hanya rekaan dan mungkin hanya cerita-cerita tradisi. Jumlah mereka 3, mereka berasal dari mana kita tidak tahu. Dan memang mungkin kalau kita melihat mereka berasal dari timur, ahli-ahli sepakat mereka berasal dari daerah Babel dan daerah Persia, karena peradaban sungguh makmur pada waktu itu, sungguh besar pada waktu itu, sehingga mereka disebut berasal dari sana. Orang mengaitkan dengan Daniel. Kenapa? Karena pada waktu Daniel hidup, saudara membaca kitab Daniel, dan saudara akan menemukan bahwa di situ banyak sekali ahli nujum, ahli-ahli sihir yang bisa menafsirkan apa saja. Mereka bisa menafsirkan apa saja. Dan itu terlihat bahwa sepertinya mereka adalah cikal bakal orang Majus. Ada orang mengaitkan juga dengan Bileam. Saudara, Balak menyewa Bileam untuk mengutuk orang Israel. Saudara lihat di situ dalam kitab Bilangan, dia diutus oleh Balak, diupah oleh Balak untuk mengutuk orang-orang Israel. Jadi dia naik ke atas gunung dan dari atas gunung dia bersiap-siap untuk mengutuk orang Israel. Tapi saudara lihat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Balak, oleh Bileam adalah kata-kata berkat. Tidak bisa mengutuk orang pilihan Tuhan. Tidak bisa. Nah, salah satu kata yang diucapkan oleh Bileam adalah, jadi ini kata berkat. Tuhan mengendalikan. Jadi Tuhan mengendalikan Bileam dengan sebuah kata-kata yang sungguh menakjubkan, yang menjadi cikal bakal. Mungkin katanya ini menjadi cikal bakal dibaca oleh orang Majus bahwa inilah tanda bahwa ada seorang raja telah lahir. Ini kata-kata Bileam. Saudara baca dari Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia
tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, Israel. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Katanya Majus itu melihat kata-kata ini. Karena Bileam mungkin berasal dari daerah timur. Dan kata-katanya dicatat menjadi sebuah narasi yang populer pada saat itu di daerah timur. Bahwa nanti satu saat akan bintang terbit bagi Yakub. Ada raja di situ. Nah, jadi inilah yang kita kait-kaitkan gitu. Mungkin dari daerah situlah orang Majus. Tetapi saudara, itu masih misterius. Kita tidak tahu. Kalau orang Majus itu masuk surga, nanti saudara tanya, kamu berasal dari mana? Bisa saja ya, kalau dia masuk surga. Saya yakin kalau dia percaya Yesus masuk surga ya. Ya dia pasti masuk surga. Nah saudara, kalaupun tidak saudara bisa tanya yang lain, dari manakah mereka? Mereka misterius, kita tidak tahu. Tapi walaupun misterius, kisah mereka itu nyata. Ini bukan dongeng, ini bukan mitos. Mereka benar-benar ada dan mereka datang dari timur ingin merayakan Natal kelahiran Yesus. Kita akan belajar dari kesederhanaan mereka bagaimana seharusnya kita merayakan Natal. Karena Natal seharusnya kita berikan buat Tuhan, bukan buat kita. Benar, dengar baik-baik. Natal buat Tuhan, bukan buat manusia. Karena Natal sudah berubah. Di barat sana hari Natal adalah vacation. Di mana kamu merayakan Natal? Di Gunung Alpen. Di mana kamu merayakan? Jadi gereja sepi dan semua ingin liburan. Karena Natal adalah saat liburan. Apa yang dipikirkan saat Natal bagi mereka? Liburan. Lalu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Asia, orang-orang di Indonesia tentang Natal? Kira-kira apa? Saya punya satu kata. Apa? Entertainment. Coba lihat perayaan Natal. Semua entertainment. Nyanyi dengan musik yang begitu luar biasa, lalu sudah entertainment. Silakan saudara keluar dari pintu samping ini. Ada bingkisan Natal, happy. Semua dihibur dengan puji-pujian dan keluar membawa hadiah. Itu yang dipikirkan orang tentang Natal. Fokusnya sudah berubah. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada diri sendiri. Perhatikan, Natal, perhatian utama Natal hanya tertuju pada Yesus, bukan pada kita. Ajar anak-anak kita suka taruh stocking, kaos kaki di pintu atau di mana. Lalu dia tanya apa itu artinya. Nanti Santa Claus datang kasih hadiah di situ. Apa yang mereka pikirkan? Saat Natal tiba, aku akan taruh kaos kaki dan aku dapat hadiah. Bukan Yesus yang mereka pikirkan. Hati-hati. Jadi jangan mengajarkan anak-anak sesuatu yang tidak jelas. Ajarkan Natal adalah kita memberi buat Yesus, bukan kita menerima sesuatu dari Tuhan. Ada seorang anak kecil bilang begini, karena dia suka ulang tahun. Tiap tahun dia ulang tahun, dia dapat hadiah. Dapat hadiah dia. Tiap tahun dia dapat hadiah. Nah, satu kali mamanya bilang kepada dia, kita akan merayakan Natal. Dia tanya, Natal itu apa mama? Natal itu hari kelahiran Yesus. Apa yang dalam pikiran anak kecil ini? Kalau ulang tahun, dapat hadiah. Kalau Yesus ulang tahun, Yesus yang dapat hadiah. Oke lah, kita ada tradisi tiap tahun kita Natalan, anak-anak murid sekolah minggu dapat hadiah Natal. Kemarin saya beli hadiah Natal buat murid sekolah minggu. Itu tradisi, tapi jangan sampai mereka berpikir, oke Natal aku sudah baik sekali sepanjang tahun ini,
mengikuti sekolah minggu, maka aku dapat hadiah karena aku baik. Ajak mereka berpikir bahwa Natal buat Tuhan. Apa yang saya bisa berikan buat Tuhan di hari Natal? Perhatian Natal hanya tertuju pada Yesus, bukan kita. Sekarang sudah ada angpau Natal. Kalau kita ada hari raya Cina, angpaunya warna merah. Natal angpaunya warna hijau, hijau tua gitu. Itu yang dinanti-nanti. Sekarang banyak sekali. Pokoknya Natal semua dapat hadiah. Semua dapat hadiah. Kita belajar dari orang Majus. Bagaimana mereka bisa memberikan segala sesuatu buat Tuhan ketika Tuhan lahir. Karena banyak sekali kalau ada orang lahir di dunia ini, kita berpikir untuk memberikan sesuatu kepada yang baru lahir itu. Sama seperti orang Majus ini. Perhatikan ayat 1 dan 2, disebutkan di situ. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Lihat tujuan dia datang ke Yerusalem. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara tahu jaraknya berapa jauh? Kalau kita berasumsi dia ada di Iran, itu kira-kira 1.500 sampai 1.600 kilometer. Wah, dekat itu Pak. Kita pikir saat ini. Kemarin kami pergi ke Halmahera, pergi ke Tobelo. Itu tidak jauh sebenarnya. Kami memerlukan waktu kira-kira 10 jam untuk sampai di Tobelo. Karena harus naik pesawat, naik boat, dan naik mobil. Di mobil itu jalannya begini-begini dan kami mabok. Saya mabok, yang lain enggak ya. Saya duduk di tengah tapi mabok sekali. Saya mau tidur tapi begitu belok ke kiri, saya kejeduk kepalanya ke jendela. Jadi enggak bisa tidur. Berat sekali. Bayangkan 1.600 kilometer tidak naik mobil. Naik apa? Onta. Tahu jalannya onta? Kapan sampainya coba? Kapan sampainya? Jadi itu perjuangan berat dan mereka datang meninggalkan segala sesuatu di sana dan ingin menyembah Yesus. Karena dia malah melihat ada seorang raja yang baru dilahirkan. Nah, perhatian saya terpikir begini. Mereka bukan berasal dari Israel. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka berasal dari daerah lain. Apapun daerahnya, tapi paling tidak di daerah itu mereka punya raja. Punya raja. Tapi mereka menemukan raja yang baru yang menurut mereka luar biasa. Dan mereka ini datang menyembah raja itu. Kadangkala kita harus berpikir untuk meninggalkan segala sesuatu behind, di belakang. Dan mengarahkan diri kepada sesuatu yang lebih mulia di depan kita. Masalahnya kadang kita tidak pernah mau meninggalkan apa yang pernah kita pegang. Dan masih menuju kepala kita kepada Yesus. Tapi satu tangan kita masih memegang sesuatu yang ada di belakang. Semua itu harus dilepaskan. Kalau saudara serius ingin menyembah Yesus, saudara tinggalkan semua yang menjadi kebiasaan lama saudara dan hanya betul tertuju pada Yesus. Saudara lihat Abraham ketika Tuhan memanggil dia dan Abraham bertemu dengan satu sosok yang luar biasa, Yehova yang harus dia sembah. Dan Abraham dituntun oleh Tuhan masuk ke dalam rencana Tuhan. Caranya bagaimana? Abraham tinggalkan semua yang engkau miliki. Tinggalkan semua yang engkau percayai. Tinggalkan semua yang engkau miliki di sana. Aku akan bawa kamu ke tempat yang baru. Rut, dia orang Moab. Dia percaya kepada Yehova. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia bilang, aku akan pergi ke tempat di mana Allah disembah. Dan aku tidak mau terpengaruh lagi dengan dewa-dewa yang aku miliki di negeri Moab. Kita kadang-kadang ini menyembah Tuhan. Masih memegang sesuatu yang di luar sana dan di belakang yang pernah kita pegang. Dan kita tidak pernah serius menyembah Tuhan. Kita seringkali menduakan Tuhan. Dia layak disembah. Tapi kadang-kala
kita masih memegang sesuatu. Pikirkan gini, mereka berjalan 1.600 km dari Iran, dari daerah Persia ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Jarak yang begitu jauh, mungkin 3-4 bulan untuk sampai ke sana. Hanya untuk menyembah Tuhan. Rumah kita dari gereja tidak sejauh itu. Saya tidak akan mungkin mengatakan, rumahmu di mana? Di Manado, Pak. Kamu tiap minggu ke sini ibadah, nggak mungkin. Tidak mungkin. Rumah saudara pasti tidak jauh dari gereja ini. Tapi untuk pergi ke gereja, berat sekali. Karena ada sesuatu yang kita pegang. Ada sesuatu yang kita merasa, ini kalau saya tinggalkan tidak mungkin saya bisa pergi ke gereja. Karena kita berpikir begini, kalau saya pergi ke gereja, tidak ke gereja hari ini, masih ada minggu depan untuk pergi ke gereja. Pikiran kita kan selalu begitu. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Kadang-kadang begini nih, Pak Pendeta, minggu depan dan masih sampai tahun depan tiap minggu ada ibadah. Tapi cuan tidak datang tiap minggu. Jadi maaf hari ini aku tidak bisa pergi ke gereja karena ada cuan menanti di depan. Ada keuntungan yang menanti di depan. Kita tidak mau, kita nggak mau meninggalkan itu karena kita fokus kepada yang lain. Kita fokus kepada yang lain. Kita tidak mau kepada Yesus. Kita hanya fokus kepada apa yang kita pegang dan sayang untuk ditinggalkan. Yesus layak disembah, saudara. Kita kadang-kadang tidak mau meninggalkan semua yang kita miliki dengan alasan, berbagai macam alasan. Tidak mau pergi beribadah kepada Tuhan. Capek kan pergi ke gereja. Lelah karena setiap hari dari Senin sampai Sabtu kami kerja. Dan itu melelahkan. Kami bicara di belakang tadi. Anak saya itu baru pindah kerja dan sekarang pulangnya malam. Kita diskusi lah tadi di belakang, bukan cuma dengan dia dan banyak yang lain diskusi. Kenapa mau rela berkorban demi pekerjaan? Ya ada duitnya. Benar kan? Ada duitnya. Kenapa mau pulang malam? Karena aku suka pekerjaan itu. Aku suka pekerjaan itu. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa mau ke gereja? Karena ada waktu sisa kadang-kadang. Pikirkan, harus tinggalkan yang lain supaya kita bisa beribadah. Kadang-kadang ada ibadah online, cukup ibadah online saja. Tidak perlu datang dan tidak perlu capek-capek datang. Untuk sesuatu yang lain saudara rela berkorban. Tapi untuk ke gereja kita tidak mau berkorban. Kan kalau di rumah kan cuma duduk nonton TV ibadah. Celana pendek. Ada Kentucky. Ada roti. Ada bubur ayam. Ada bakmi. Di sini kan nggak boleh makan bakmi. Boleh? Nggak boleh, saudara. Baunya kemana-mana. Coba pikir itu benar nggak kira-kira? Saudara tahu lah, saudara-saudara orang percaya. Jadi saudara tahu apa yang terbaik buat Tuhan, apa yang harus ditinggalkan supaya kita fokus kepada Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Kadangkala kita tidak mau tinggalkan itu, dan kita membuat prioritas kita berbeda. Malas. Saudara tahu lah itu nggak benar. Malas ibadah itu nggak benar. Malas menyembah Tuhan itu nggak benar. Saudara tahu, tapi kenapa masih dilakukan? Kenapa masih dilakukan? Yesus layak untuk disembah. Apapun resikonya, apapun bahayanya, apapun harga yang harus dibayar, dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dipuja. Itu makna Natal yang sebenarnya kembali seperti itu. Kita lihat berikutnya. Firman Tuhan berkata dalam ayat 3 dan 4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias itu dilahirkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat orang Majus datang ke Yerusalem, mereka lah orang yang pertama tahu bahwa Yesus itu lahir. Orang Yerusalem nggak tahu. Ya Maria tahu. Maria tahu, Zakaria tahu, Elizabeth tahu, Yusuf tahu, gembala tahu, tapi seisi Yerusalem tidak tahu. Bahkan ahli-ahli Taurat pun tidak tahu. Orang Majus ini tahu. Dan dia pergi ke Yerusalem dan bertanya kepada Herodes, di manakah raja yang baru lahir itu. Saudara lihat tanggapan Herodes. Apa yang dipikirkan oleh Herodes? Herodes berpikir bahwa ini ancaman bagi hidup. Dia tidak suka dengan kelahiran Yesus. Ancaman bagi posisi dia sebagai raja. Ingat, iparnya dia bunuh, adiknya dia bunuh, supaya posisi dia lebih kuat untuk menjadi seorang raja. Saudara lihat tanggapan orang-orang ahli Taurat. Ditanya di mana? Di Bethlehem. Mereka tahu lahir di Bethlehem dan mereka tahu nggak mungkin bintang itu hanya nampak bagi orang-orang Majus. Mereka juga melihat fenomena yang luar biasa itu. Mungkin mereka mendengar kabar dari gembala, tapi cuek semua. Cuek semua. Tapi apa yang terjadi dengan orang Majus ini? Lingkungan di sekitarku tidak mendukung aku untuk pergi menemui Yesus. Tapi aku tidak peduli. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ingat lagu itu ya. Dia tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan dukungan di situ. Dan dia pergi ke Bethlehem walaupun orang lain tidak antusias terhadap Yesus. Iman saudara kepada Tuhan tidak bergantung kepada orang lain. Ketika saudara mengikuti Yesus tidak bergantung kepada orang lain dan kadangkala itu menuntut saudara untuk berkorban sesuatu. Orang-orang ini adalah mereka adalah raja. Dianggap sebagai raja. Mereka punya posisi yang penting di kerajaan. Mereka punya posisi yang penting. Mereka adalah pembesar di daerahnya. Tapi ketika mereka melihat Yesus, bayi, anak kecil itu kira-kira umur 2 tahun. Ini ada beberapa anak umur 2 tahun. Seperti itu. Bayangkan mereka punya pakaian besar, kebesaran bukan kedodoran, pakaian besar. Dan mereka datang kepada anak itu lagi lari-lari dan datang dan mereka menyembah. Kita sulit sekali meninggalkan ego kita, meninggalkan pikiran kita, meninggalkan semua yang pengetahuan kita untuk dapat menyembah Yesus. Karena kita lebih sering menggunakan pikiran kita dan ilmu pengetahuan kita. Logika kita. Masa anak kecil disembah? Kita tidak mau. Tapi orang-orang Majus ini, dia mengorbankan segala sesuatu. Dia mengorbankan egonya untuk datang kepada Yesus. Ini bukan buat aku. Bukan kepentingan aku. Aku akan datang kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Jadi dia mungkin kehilangan pengikut. Orang-orang Yerusalem tidak ikut dengan dia. Saudara kalau misalnya mau ikut Yesus, saudara diskusi sama siapa? Kalau saudara mau ikut Yesus, apakah saudara ikut teman-teman? Apa kata mereka? Atau kata Tuhan? Setia kepada Tuhan, walaupun orang lain tidak setia kepada Tuhan. Saya bercanda kemarin, Pak Joel Sanusi, ini berada di sini dan 100 orang yang hadir. Saya bercanda, pendeta itu mereka hadir banyak karena pendetanya nggak ada. Saya bercanda seperti itu. Loh, bukan begitu. Jadi dia bilang begini, imannya tidak bergantung kepada pendeta. Waduh, saya senang sekali. Berarti jemaat TLCC tidak bergantung kepada siapa yang khotbah. Jemaat TLCC mengasihi Tuhan. Wah, saya senang. Amin ya. Amin. Datang ke sini untuk melihat Tuhan, bukan melihat siapa yang khotbah.
Jemaat di sini luar biasa, datang beribadah kepada Tuhan tidak melihat siapa-siapa, hanya melihat Tuhan. Tidak peduli orang mau ngomong apa, aku akan datang setia kepada Tuhan. Aku akan mengabdi kepada Tuhan. Itu yang dikorbankan oleh orang-orang Majus. Mereka mengorbankan segala sesuatu untuk Yesus. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat yang terakhir. Coba kita lihat ayat ini. Maka, ayat 11, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, Maria bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, tidak usah berandai-andai, beralegoris apa arti emas, apa arti kemenyan, apa arti mur. Tidak perlu kita mencari-cari arti, karena kalau gitu kita terjebak kepada alegoris. Tapi satu hal yang saudara tahu, 3 benda ini adalah benda yang sangat mahal. Sangat mahal pada waktu itu. Rempah-rempah yang mereka peroleh pada waktu sangat langka. Sekarang mudah sekali itu dapat rempah-rempah. Saudara bayangkan ketika orang-orang Eropa datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Karena dijual sangat mahal di sana, apalagi 2000 tahun yang lalu. Sangat mahal. Emas sampai sekarang emas sangat mahal. Dan mereka ini mahal. Tapi dalam pikiran mereka ini layak untuk diberikan kepada Tuhan. Persembahan ini layak diberikan kepada Tuhan. Sekalipun itu mahal. Karena pada waktu mereka berhadapan dengan anak itu, raja itu, mereka mengatakan, inilah rajaku. Apa yang kami cari dan kami pikirkan selama ini, kami temui. Maka sudah selayaknya aku memberikan kepada raja. Perhatikan, mereka mengorbankan hartanya. Saya ingin mengajak saudara melihat ini. Tadi kita melihat mereka mengorbankan segala sesuatu untuk menyembah Yesus. Mereka mengorbankan segala sesuatu untuk datang kepada Yesus walaupun tidak bertemu dengan orang lain. Dan mereka memberikan harta mereka kepada Tuhan. Saya tanya kepada saudara, waktu saudara berhadapan dengan Tuhan, seberapa besar harta yang harus saudara berikan kepada, yang pantas untuk diberikan kepada dia? Waktu memberikan persembahan, ada persembahan, ini ada 100.000, 50.000, 5.000, 1.000, 2.000. Kalau saudara ini 2.000 ya, mungkin untuk tukang parkir lah ini ya. Ya kan? Benar ya? Kalau bayar parkir 2.000, kadang-kadang bayar parkir berapa? 5.000 ya. Kasih tip makan di restoran mungkin 10.000, 50.000 kalau restoran mahal. Waktu persembahan. Nih. Yang mana ya? Berapa ya? Ada 2 lembar nih. 50.000 sama 2.000. Coba kita berpikirlah. Kita dapat berkat dari Tuhan. Saudara akui itu semua dan berdoa, Tuhan, tidak ada yang aku miliki yang tidak berasal dari Engkau. Tapi kita mencoba untuk hitung-hitungan memberi sesuatu kepada Tuhan. Uang. Kenapa ini penting, saudara? Karena di dalam Alkitab seringkali kita terjebak dengan uang. Kita lebih sayang uang kita dan tidak mau sayang Tuhan. Tadi saya bilang, kalau ada customer ingin ketemu saudara hari Minggu, ini tinggal ketemu, closing, saya dapat cuan besar. Atau saudara pergi ke gereja untuk beribadah. Banyak alasan kita kan, tadi ego kita kan, kita nggak persebarkan kepada Tuhan, lalu kita berpikir, minggu depan masih ada ibadah pendeta,
Kan nanti di-upload di YouTube. Saya bisa dengar. Tapi bukan itu, cuma hati kita terletak pada harta itu. Terletak kepada harta itu. Orang Majus ini memang benar dia orang kaya. Mereka kaya yang mereka punya, tetapi apa yang mereka berikan sangat besar, saudara. Sangat besar. Ada seorang wanita yang punya parfum begitu luar biasa dan ditabung begitu lama untuk mendapatkan minyak parfum yang luar biasa. Dia pecahkan untuk meminyaki kaki Yesus. Pikiran kita hanya sama seperti Yudas. Untuk apa? Logika kita menjalan. Untuk apa ini kita disia-siakan? Padahal bisa dikasihkan kepada orang miskin. Tapi buat Yesus kadang-kadang kita pilih-pilih. Cukup segini saja Yesus. Waktu kita susah kita bertanya kepada Yesus minta supaya Yesus memberkati. Begitu Yesus berkati, kita mulai hitung-hitung berapa yang mesti kita balikkan kepada Tuhan. Tuhan kasih kita 1.000. Lalu kita mulai pikir-pikir, kasih Tuhan balik berapa ya? Nah, saudara tahu ya, saudara punya pikir ada 10% kan? Kalau saudara dapat 1 juta, kasih 100.000, mau nggak? Kan 10%, mau ya? Oke, tiba-tiba saudara dikasih uang 600 miliar. Berapa 10%-nya? 60 miliar. Ah, Tuhan kan nggak butuh 60 miliar, 6 juta cukup. Sulit sekali kita untuk memberi kepada Tuhan. Orang Majus ini memberikan segala-galanya buat Tuhan. Hidupnya, resikonya, uangnya, harga dirinya. Karena dia bertemu dengan Yesus, rajanya. Apakah saudara menganggap Yesus sebagai raja? Saya selalu ingat kata-kata Daud. Tuhan adalah gembalaku. That's enough for me. Artinya cukuplah itu bagiku. Bukan takkan kekurangan aku, tapi that's enough for me. Itu cukuplah bagiku. Kalau aku sudah punya Tuhan, yang lain itu tidak perlu lagi. Karena ketika aku punya Tuhan, aku punya segala-galanya. Nah, ketika saudara punya Tuhan, apapun yang saudara miliki, itu seharusnya bisa dilepaskan buat Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami arti Natal yang sebenarnya. Bahwa kami harus memberikan segala sesuatu kepada Raja kami yang baru lahir. Kami seharusnya tidak memikirkan diri kami. Kami memikirkan Allah kami, Tuhan kami. Dialah sang tokoh utama. Dialah satu-satunya yang harus diagungkan dan dimuliakan di saat Natal kami. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan kiranya menguatkan kami dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Pastor Moksin untuk firman Tuhan. Mari kita meresponi firman-Nya dengan pujian berikut ini. Kita akan katakan, I surrender all. Itulah yang layak Tuhan dapatkan. All to Jesus, I surrender.